Terima kasih dan kami mau sepakat, kami mau
Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Walaupun belum pada datang semua, kita tetap bersuka cita, amin. Kita tetap semangat datang menyembah Tuhan. Nah, mari pagi ini kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu, kami mau beribadah, kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disukakan lewat pujian kami, Engkau disukakan lewat penyembahan kami. Biar nama-Mu Tuhan semakin tinggi dan masyhur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Tuhan. Kami membawa penyembahan kami hanya mau membawa penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau disukakan lewat penyembahan kami. Engkau disukakan pujian kami Tuhan. Tanda kami bersyukur, kami memiliki Allah yang besar. Tanda kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang, kami memberikan yang terbaik, kami memberikan penyembahan yang terbaik. Saya mau undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, untuk kita bisa berikan penyembahan yang terbaik. Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri.
bersyukur kita hidup, kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita punya Allah yang membawa kemenangan bagi kita. Saudara sepakat dengan saya bahwa Allah itu yang memberikan kita kemenangan. Amin.
Sebab Allah kita adalah Allah yang pemenang. Amin. Allah kita Allah yang memberikan iman pengharapan ada pada Tuhan kita. Amin. Dan berkata
sini adalah umat pemenang. Siapa umat pemenang, kepalkan tangan ke atas. Kita umat pemenang, amin. Kepalkan tangan ke atas yang tinggi, yang tinggi. Kita mau katakan, kita adalah umat pemenang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya. Ku menang bersama. Ku menang atas segala setan. Kita mau lebih semangat lagi, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, buat melangkah bersama. Kita mau katakan imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, buat melangkah bersama. Kita mau katakan sekali lagi, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, buat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Amin. Amin. Kita berikan pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita sungguh bersyukur walaupun berbagai musim dalam hidup kita, tapi kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Amin. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku.
bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Engkau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Engkau setia. Hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan. Janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Kalau dulu Dia melakukan banyak mujizat, sepertinya hal yang mustahil di bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Tapi Tuhan sanggup membelah Laut Merah dan orang Mesir berjalan di tanah yang kering. Bahkan ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia beriman, kalau saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi. Dan saat hari ini kita juga percaya kita tetap punya Tuhan yang sama. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan kita, Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kita. Amin. Mari kita undang bangkit berdiri. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Jemaat saja dengan iman kita mau nyanyikan. Sekali lagi jemaat saja, kita nyanyikan dari hati kita. Buka jalan
bagiku Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya dan kekuatan pertolongan selalu ada bagiku Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya dan pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kami percaya selalu ada jalan untuk setiap kami yang percaya kepadamu dan menyerahkan hidup kepadamu. Kami percaya tidak ada jalan yang tertutup untuk setiap kami. Tidak ada setiap masalah yang tidak ada jalan keluar. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih setiamu pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Dan semua yang sepakat katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat tim pastoral yang ada di tempat ini yang sudah menerima saya. Apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat. Pagi hari ini saya akan sampaikan sedikit renungan yang berjudul tentang kelelahan rohani. Hari-hari ini begitu banyak hal yang negatif, yang tidak baik yang sedang terjadi. Di mana-mana orang sedang katakan secara perekonomian, secara perdagangan dikatakan sepi. Dikatakan hari-hari ini sedang banyak bencana. Banyak hal yang sedang terjadi di bangsa ini, di kota kita, bahkan di dalam keluarga kita. Banyak orang sedang mengalami kelelahan, baik kelelahan secara fisik, bagaimana harus bekerja untuk mencapai sebuah target, di mana harus mencukupkan segala keperluan dalam kehidupan keluarga kita. Ada seseorang juga sedang mengalami kelelahan di jiwa, karena apa? Mengalami banyak hal tekanan, banyak hal pergumulan, banyak hal himpitan. Sehingga orang mengalami kelelahan di jiwa, membuat orang apa? Mudah putus asa, mudah kecewa, mudah marah, mudah terluka. Banyak orang juga sedang mengalami kelelahan di keuangan karena sedang lesunya perekonomian di Indonesia. Tetapi yang lebih berbahaya adalah kelelahan secara rohani. Kelelahan rohani itu yang akan mempengaruhi semuanya. Karena di saat orang mempunyai roh yang kuat, jiwanya akan menjadi kuat karena merasa ada kekuatan yang daripada Tuhan. Tetapi saat orang mengalami kelelahan di rohani, secara fisik juga orang itu tidak bersemangat. Jadi pagi hari ini saya akan bagikan sedikit tentang kelelahan rohani. Kita akan buka slide yang kedua, Matius 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan selanjutnya, slide selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Matius ini mengatakan, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan kepada setiap kita. Amin. Dan dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Jadi Tuhan mengatakan pikulah kuk yang kupasang, berarti ada kuk yang bukan berasal daripada Tuhan. Kuk yang bukan berasal daripada Tuhan seperti apa? Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ketakutan akan hari depan, kepahitan, kekecewaan, itu kuk yang bukan berasal daripada Tuhan. Tetapi kalau kuk yang dipasang daripada Tuhan, itu Tuhan yang pasang, yaitu apa? Kerelaan, kerendahan hati, penyerahan diri, itu kuk yang dipasang daripada Tuhan. Dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saat kita melepaskan kuk yang bukan daripada Tuhan dan memasang kuk yang daripada Tuhan, Tuhan berkata akan mendapatkan ketenangan. Walau mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, walau mungkin ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi saat kita memakai kuk yang daripada Tuhan, ada ketenangan. Amin. Jadi apapun masalah yang kita alami, biar kita pasang kuk, yaitu tadi kerendahan hati, kelemah lembutan, penyerahan diri, kerelaan, itu yang akan membuat setiap masalah kita jadi ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tetapi di terjemahan The Message-nya itu lebih bagus,
lebih kuat, lebih dalam. Kita akan buka slide selanjutnya. Dikatakan di dalam terjemahannya selanjutnya, dikatakan, apakah engkau lelah, letih, jenuh karena agama? Aneh ya, bukan jenuh karena masalah, tetapi jenuh karena agama. Datanglah kepadaku, pergilah bersamaku, dan hidupmu akan pulih. Akan kutunjukkan kepadamu cara untuk benar-benar beristirahat. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah bersamaku. Perhatikanlah aku melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Aku tidak akan membebanimu dengan apa yang berat dan tidak pas. Terus bersamaku dan kamu akan pelajari untuk hidup dengan bebas dan ringan. Terjemahan The Message-nya itu sangat dalam. Dikatakan, apakah engkau lelah, letih, jenuh karena agama? Hari-hari ini dikatakan orang jenuh karena agama, mengalami kelelahan di rohani karena apa? Menantikan janji Tuhan yang serasa kunjung tidak datang. Menantikan janji Tuhan yang sepertinya disampaikan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini atau mungkin di YouTube yang kita dengar. Tahun kelimpahan, tahun kemenangan, tahun keajaiban, tahun pemulihan. Tapi seberapa banyak dari anak-anak Tuhan, umat yang percaya mengalami itu? Sehingga saat orang menantikan itu jadi, dalam perjalanan imannya mengalami lelah secara agama. Mungkin juga karena apa? Jadwal pelayanan. Suam atau beku bukan hanya hampir mencapai dingin, tetapi terjemahan lain dari suam atau beku adalah melakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Jadi kalau mungkin hari-hari ini kita ini sedang melakukan sesuatu buat Tuhan, tetapi dengan setengah hati, itu akan membuat kita lelah, membuat kita capek. Karena apa? Saya pernah ada di titik itu, melihat jadwal kiriman dari Ikhlas, doa 24 jam. Belum lagi itu baru saya terima jadwal PW, menyampaikan sharing renungan pagi. Belum lagi nanti pelayanan ke desa. Rasanya itu jadwal itu mengejar dan tanpa terasa saya melakukan semua itu hanya karena sebuah jadwal. Jadi orang bisa mengalami lelah secara rohani karena yang pertama janji Tuhan yang belum kita terima. Yang kedua, melayani Tuhan bukan karena dengan gelora cinta, tetapi karena kesuaman, karena setengah hati, karena melakukan terpaksa sebuah jadwal. Dan dikatakan selanjutnya, datanglah kepadaku. Bukan hanya datang, pergilah bersamaku. Jadi bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi dikatakan pergilah bersamaku. Artinya apa? Berjalan mengikuti jalan Tuhan. Kalau Tuhan ke kanan, walaupun itu secara daging tidak enak, Tuhan katakan berjalan bersamaku. Yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua berjalan bersama Tuhan, yang ketiga bekerja bersamaku. Mungkin seseorang bekerja secara fisik, ini sudah mati-matian. Mungkin buka toko dari pagi, bekerja dengan jerih lelah yang mungkin sudah mencapai titik tertinggi dalam kekuatan kita, tetapi hasilnya nol, hasilnya kecil, hasilnya sepertinya tidak menjanjikan. Tuhan katakan bekerjalah bersamaku. Artinya apa? Kita undang Tuhan berjalan bersama dan bekerja bersama. Artinya bekerja bersama apa? Kita melakukan semuanya dengan cara Tuhan. Mungkin secara daging
tidak pas. Tetapi kalau Tuhan yang katakan itu semuanya akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Dan dikatakan pelajarilah ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Seringkali orang datang ke gereja karena dikatakan aku pengen diberkati. Saudara ada yang menabur karena pengen menuai. Saudara pergi ke pasar murah, melakukan penginjilan, membesuk jemaat, melayani ada di tempat ini. Karena sesuatu hal yang tujuan yang dipaksakan. Tetapi Tuhan katakan pelajari ritme kasih karunia. Kasih karunia itu melakukan dengan kerelaan. Kasih karunia itu melakukan dengan sukacita. Kasih karunia itu melakukan apa? Dengan sepenuh hati. Dikatakan tidak dipaksakan. Jadi dalam kita melayani, dalam kita menabur, dalam kita bekerja, bukan sesuatu yang dipaksakan. Mungkin ada yang merasa aku ini harus banting tulang untuk membiayai keluarga. Tuhan tidak mengajarkan itu. Karena Tuhan katakan tidak dengan terpaksa. Kalau orang dengan terpaksa bekerja tidak dengan kerelaan, hasilnya kecil. Dikatakan lagi, Tuhan itu tidak akan membebanimu dengan apa yang berat dan tidak pas. Sepertinya apa yang Tuhan paksakan, yang Tuhan berikan itu tidak pas. Tuhan, aku nih merasa aku nih berkatku masih kecil, tapi dorongan Roh Kudus memaksa aku untuk menabur. Sepertinya terpaksa. Tetapi dikatakan kalau Tuhan yang suruh, tidak pernah ada yang berat dan tidak pas. Tuhan selalu mengukur sesuatu dan saat kita ini mengerjakan, itu akan menghasilkan yang ajaib. Dikatakan terus bersamaku dan kamu akan mempelajari hidup dengan bebas dan ringan. Saat kita mengerjakan bersama dengan Tuhan, semuanya akan menjadi ringan, bahkan bebas. Bebas dari apa? Tekanan. Bebas dari apa? Semua hal yang menekan. Karena kita melakukan dengan kasih. Amin. Slide selanjutnya. Tadi dikatakan di terjemahan The Message itu ada dua kata. Worn out dan burn out. Worn out artinya benar-benar habis, lelah, energi terkuras, aus. Aus itu adalah sesuatu barang yang tergesek pada akhirnya itu akan mengalami aus. Mengalami sesuatu hal yang usang. Yang kedua, burn out itu terbakar. Yang artinya stres berat karena dipicu oleh kelelahan fisik dan mental serta emosional. Seberapa anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami itu? Seperti titik terendah, seperti mengalami, seperti energinya sudah terkuras. Aku ini sudah mengikuti Tuhan 30 tahun. Mana janji Tuhan? Aku ini sudah melayani Tuhan setiap minggu. Mana janji Tuhan? Aku ini sudah bekerja keras. Buktinya keluargaku masih kekurangan. Aku ini sudah terus mengampuni dan terus mengampuni. Buktinya keluargaku belum dipulihkan. Banyak orang sedang mengalami tergerus secara iman. Tergerus di dalam kasih. Tergerus di dalam pengharapan. Dan mengalami sesuatu stres berat. Orang stres berat itu bukan berarti terus gangguan jiwa, bukan berarti terus gila ataupun mengalami kelainan jiwa. Tetapi stres di jiwa, kondisi stres di jiwa ini bisa apa? Membuat orang itu marah. Membuat orang itu tiba-tiba mudah terluka. Orang mudah kecewa. Orang itu mudah pahit, mendengar sedikit suara, kemudian seperti
ah itu aku. Itu aku. Banyak sekali orang sekarang bunuh diri ya. Karena apa? Tergerus di dalam iman, pengharapan dan kasih. Tetapi saya percaya buat kita orang percaya, walaupun mungkin kekuatan kita itu tinggal sedikit, sepertinya kita ini sudah gak sanggup mungkin menghadapi setiap tekanan. Tetapi setiap kita, seperti lagu yang kita nyanyikan, ada jalan keluar, amin. Ada sesuatu hal yang Tuhan sediakan saat kita ini berjalan step demi step, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi biarkan pagi hari ini kita koreksi diri. Kita ini sedang mengalami kelelahan di rohani, kelelahan di jiwa, atau itu hanya kelelahan di fisik. Kelelahan di fisik mungkin bisa dengan tidur, istirahat, mungkin datang ke tukang refleksi, hilang. Kelelahan di jiwa mungkin dengan kita pergi refreshing. Banyak orang menggunakan dua kata, refreshing dan healing. Refreshing itu saat kita pergi dolan dan hanya sekedar refresh. Tetapi saat pulang, masalah itu belum hilang. Masalah itu masih ada karena kita hanya refreshing. Sesuatu penyegaran secara sementara. Tetapi yang Tuhan inginkan itu lebih dari itu, yaitu healing. Healing itu adalah kesembuhan. Tetapi mengalami kesembuhan itu tidak mudah. Harus mengalami sesuatu pengikisan. Harus mengalami sesuatu pengeratan. Harus mengalami sebuah kerelaan pengorbanan. Healing itu saat kita dilukai, kita mengampuni. Itu healing. Waktu saya pergi ke Lombok, pergi ke penampungan, waktu itu gempa. Ada orang yang terluka karena tertimpa ini pintu. Karena di penampungan tenaga medis yang sangat terbatas, kaki yang patah ini ditutup pakai bambu. Jadi bambu dibelah dua, dibuat nyepit atas dan bawah, diikat. Karena tidak adanya tenaga medis, rumah sakit penuh, bahkan banyak rumah sakit yang sudah tidak layak karena runtuh. Jadi orang itu mengalami patah tulang di paha, dia hanya dicepit. Waktu itu saya datang bersama Pak Kefas bagian medis ya. Kemudian oleh Pak Kefas dibuka, itu bambu dibuka. Ternyata di dalamnya sudah bernanah. Sudah bernanah dan pada akhirnya Pak Kefas ambil kasah, ambil alkohol. Dia apa saudara? Digosok itu nanahnya, lukanya digosok. Saya sampai pusing, saya hampir pingsan. Saya lihat itu orangnya teriak-teriak, saya sudah nggak tahan. Saya keluar dari tenda itu, saya apa? Muntah-muntah. Saya nggak tahan lihat digosok, darah yang keluar. Tapi ternyata cara medis itu adalah cara untuk menyembuhkan. Karena saat nanah itu dibiarkan, nanah itu akan masuk menggerogoti luka dan pada akhirnya membusuk. Tetapi secara medis justru nanah itu harus diambil, harus dibersihkan dan pada akhirnya nanti akan keluar urat-urat jaringan yang baru. Itu pun dalam hidup kita. Ada sesuatu penyembuhan yang Tuhan kerjakan yang seringkali tidak sesuai daging kita. Dipukul berkali-kali dengan banyak masalah. Kalau orang mempunyai terluka dengan seseorang, akan dipertemukan lagi dengan orang yang sama kalau kita tidak mengambil sebuah keputusan untuk sembuh. Luka itu akan dikorek lagi dengan kejadian demi kejadian. Sampai pada satu titik kita bisa berkata,
lagi masalah yang sama, itu masih ada darah tapi sudah enggak netes. Kasih masalah lagi, sudah tidak berdarah, tinggal perih. Kasih masalah lagi, hanya tinggal bekasnya. Kasih masalah lagi, sampai kita tidak merasakan itu sakit. Itu yang namanya healing yang sesungguhnya. Disembuhkan dengan cara Tuhan, walau mungkin secara manusia tidak sesuai dengan cara kita. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan itu supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ke depan itu bukan sesuatu masa yang lebih mudah. Ke depan itu adalah masa yang lebih sukar. Seringkali orang itu takut dikatakan, aku ini diangkat atau tidak ya? Saat hamba-hamba Tuhan dikatakan, akhir zaman akan segera datang. Pengangkatan itu akan segera datang. Kemudian seringkali kita ini bertanya-tanya, aku diangkat atau tidak ya? Aku ini ikut dalam pengangkatan atau aku ditinggal? Seringkali dikatakan, aku kalau ditinggal aku ini tidak kuat menghadapi penganiayaan demi penganiayaan. Tapi waktu kami sharing dengan beberapa orang, dikatakan begini, ada satu orang tuh mengatakan bagus dan itu menjadi kekuatan untuk saya, itu menjadi pegangan dan pedoman. Dikatakan Tuhan mau datang hari ini, besok, nanti malam, bulan depan, tahun depan, itu terserah Tuhan. Tetapi bagian kita setiap hari membereskan diri, setiap hari melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saat Tuhan datang, kapanpun itu kita siap diangkat. Amin. Jadi hari demi hari adalah berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saat Tuhan datang, kita semua akan diangkat karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ada orang sampai ketakutan melihat film itu sampai berhari-hari tidak bisa tidur. Berhari-hari ketakutan sampai dia itu stres sendiri karena apa? Merasa dirinya itu akan diangkat atau tidak. Tetapi buat kita, biar kita berjuang, walaupun secara daging itu dikatakan menyeret daging. Kata-kata itu sepertinya sebuah kata-kata yang terlalu tinggi. Menyeret daging, rasanya tidak enak ya, menyeret daging. Tapi itu yang sedang kita kerjakan. Di dalam kekurangan masih adakah kita mengucap syukur? Di dalam sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Di dalam luka, dilukai oleh seseorang, masihkah kita bisa mengampuni? Itu yang harus kita lakukan dalam menyeret daging. Supaya kita ini tidak mengalami kondisi stres tadi, burnout, terbakar tadi. Dipicu kelelahan fisik, mental, emosional. Yang pada akhirnya kalau itu tidak berusaha kita sembuhkan, tidak berusaha kita keluar dari posisi kelelahan di jiwa dan di rohani itu akan membuat kita itu semakin terpuruk, dan terpuruk. Slide selanjutnya. Kondisi seperti ini, kelelahan itu, kalau dibiarkan akan menyebabkan rusaknya mental seseorang. Dan makin lama, mental itu akan menjadi rusak. Dan saat mental itu menjadi rusak, hubungan sosial kita, baik dengan suami, istri, keluarga, anak, dengan teman sepelayanan itu akan rusak. Karena apa? Sebenarnya ada sebuah kelelahan yang kita tidak berusaha untuk kita ini keluar. Tidak berusaha kita sembuhkan dengan healing tadi, bukan dengan refreshing khusus, cukup refreshing. Tetapi dengan healing kesembuhan itu. Kesembuhan di batin ini yang akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Banyak orang mengalami burnout atau burnout tadi, terbakar dan aus tadi, karena sebuah tuntutan. Yang pertama, tuntutan bisa bicara di dalam sebuah pelayanan. Oh, tadi kamu yang pimpin pujian, tidak ngangkat secara atmosfer. Amblek, seringkali kita katakan begitu. Tadi hadirat Tuhan itu tidak ada.
seringkali dari mulut kita ini keluar sebuah penghakiman yang ternyata hadirat, pengurapan itu bukan bicara secara korporat, tetapi secara kita pribadi. Kalau kita datang dengan sebuah kehausan, siapapun WL di tempat ini, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Apapun kondisi fisik kita, walaupun mungkin kita datang dalam kondisi capek, kita datang dalam kondisi jiwa yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita datang dengan haus dan lapar, kita akan rasakan Tuhan datang menjamah setiap kita. Amin. Waktu yang lalu kami ini komsel di Gunung Wuluh. Bapak Ibu Saudara tahu ya, Gunung Wuluh adalah satu desa yang dulu sama sekali tidak ada orang percaya. Tapi saat kita ini buat pasar murah di sana, ada orang yang disembuhkan, stres sembuh, tuli mendengar tanpa diinjili. Dan pada akhirnya hari-hari ini semakin berkembang. Komsel di sana itu tanpa sebuah gitar, tanpa lagu yang indah. Di sana itu nyanyi hanya beberapa lagu yang mereka hafal. Haleluya 12 kali, lagu Ku Mau Cinta Yesus, lagu Ku Jawab Ya Ya Ya, lagu Sekali Yesus Tetap Yesus, hanya lagu itu. Lagu yang diulang-ulang tetapi dinyanyikan dengan kehausan dan kelaparan. Selalu hadir Tuhan itu kuat, selalu satu demi satu itu nangis. Orang-orang desa yang sudah tua, tidak berpendidikan, tidak bisa membaca. Jadi mereka terbatas di dalam membaca Alkitab karena mereka tidak bisa membaca. Tetapi mereka ini semua haus. Jadi setiap pujian ada satu demi satu yang bisa berbahasa roh. Jadi dari semuanya itu sudah bisa berbahasa roh. Jadi dari komsel yang sederhana, Tuhan hadir melawat dan menjamah. Jadi bukan masalah gedung gereja, bukan masalah siapa yang jadi WL, bukan masalah siapa yang musik, tetapi kerinduan dan kehausan kita, itu yang akan membuat kita dijamah dan dilawat Tuhan. Jadi bukan lagi menjadi sebuah tuntutan saat kita datang ke gereja. Aku tadi ke gereja kok tidak merasakan sesuatu ya. Mungkin Tuhan di tempat ini belum berbicara. Diingatkan sebuah firman yang tadi disampaikan, itu akan mengubah hidup kita. Jadi biar hari-hari ini supaya kita tidak mengalami kelelahan, mari kita lepaskan semua tuntutan. Baik itu tuntutan di roh di dalam pelayanan kita, tuntutan secara fisik mungkin kita, aku harus bekerja supaya keluargaku tercukupi. Lepaskan itu bukan menjadi sebuah tuntutan lagi, tetapi sebuah sukacita sebagai kita mungkin kepala rumah tangga, kita sebagai seorang istri yang membantu bekerja dengan sukacita, bukan lagi dengan tuntutan. Yang kedua, biar kita hari-hari ini melakukan apapun dengan motivasi yang benar. Karena motivasi yang salah akan menyebabkan kita mencapai kelelahan. Pada akhirnya kita capek, melakukan sesuatu sepertinya tidak membuahkan hasil. Yang ketiga, kita salah kepada fokusnya. Fokusnya kepada kelimpahan, fokusnya kepada kekayaan, fokusnya kepada pertobatan suami, pertobatan istri, fokusnya kepada anak-anak yang menyukakan hati kita dengan semua prestasinya. Tetapi fokus kita saat kita mengerjakan semuanya, kita ini menjadi sebuah pribadi yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Ada satu contoh di Alkitab, slide selanjutnya, di Alkitab yang mengalami kelelahan rohani. Seorang nabi besar yang bernama Elia, nabi yang melakukan banyak, nabi yang disebut nabi yang luar biasa, nabi besar, yang membunuh 450 nabi Baal. Mungkin kita aja memotong satu ayam saja mungkin perlu waktu ya, apalagi pisaunya mungkin kurang tajam.
Bisa jadi itu terputusnya lehernya, matinya lama. Apalagi menyembelih manusia. Itu dilakukan Elia seorang diri. Tetapi bagaimana seorang Elia ini, seorang nabi besar, pada akhirnya dia melarikan diri, menyendiri ke sebuah gua, mengalami stres, dan dia katakan, kiranya Tuhan mencabut nyawaku. Elia yang baru saja melakukan hal besar, kepingin mati. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya bacakan, di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Seorang Elia, nabi besar, dia melarikan diri masuk ke sebuah gua, dan dikatakan Elia ini pengen mati. Dia mengatakan, cabut nyawaku. Apa yang menyebabkan Elia mengalami kelelahan? Walau dia melihat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Yang pertama, dikatakan aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Elia merasa diri berjasa. Banyak buat Tuhan. Seringkali kita tanpa sadar merasa berjasa. Kalau aku ini tidak bekerja keras, bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhanmu? Seorang suami mungkin bisa berkata begitu, merasa berjasa. Seorang istri mungkin bisa katakan, kalau aku ini tidak mengatur keuangan dengan benar, aku ini tidak bekerja dari pagi membersihkan rumah, merawat anak, memasak, apakah kamu itu akan bisa untuk mencukupi karena uang yang kamu kasih itu gak cukup? Merasa berjasa. Mungkin orang, kalau bukan aku yang mendirikan gereja ini tidak akan berlanjut. Itu banyak orang merasa berjasa seperti Elia tanpa sadar. Yang kedua, mengapa Elia mengalami kelelahan rohani? Elia dikatakan, aku seorang diri. Dikatakan di sini, hanya akulah seorang diri. Elia tidak mempunyai seseorang yang mungkin menguatkan dia. Hari-hari ini mempunyailah komunitas yang membangun, komunitas yang menguatkan, sebuah komsel, sebuah kumpulan bersama orang-orang percaya, itu yang akan menguatkan iman kita. Yang ketiga, intimidasi. Dikatakan aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini terintimidasi hanya karena ucapan seorang wanita yang bernama Isabel. Dikatakan kalau sampai esok hari nyawamu itu masih ada. Dikatakan begitu. Engkau tidak akan hidup sampai esok, dikatakan Isabel. Elia yang baru saja menyembelih nabi-nabi Baal, dia takut hanya karena intimidasi seorang Isabel. Seringkali hari-hari ini kita merasakan lelah karena banyaknya intimidasi. Sudahlah, kurangi jadwalmu melayani. Fokus kepada pekerjaanmu. Sudahlah, tidak usah terlalu kerja keras. Toh berkat Tuhan yang sediakan, kerja keras tidak menambahinya. Intimidasi, lihat keluargamu belum dipulihkan. Lihat penyakitmu belum disembuhkan. Lihat suamimu belum bertobat. Lihat gerejamu tidak dipulihkan. Lihat gerejamu tidak mengalami sesuatu lawatan. Lihat pelayananmu biasa-biasa saja. Intimidasi demi intimidasi seringkali membuat kita lelah dan capek. Tapi biar pagi hari ini kita introspeksi diri. Apakah hari-hari ini kita tuh sedang mengalami kelelahan?
fisik, jiwa, kelelahan di rohani, karena itu yang paling membahayakan. Bukan setan yang terlihat oleh mata. Mungkin kalau kita doa perang melihat sesuatu roh yang bisa kita perangi dilihat oleh mata, itu mudah karena Tuhan memberikan kuasa. Tetapi roh yang paling sulit untuk kita hadapi adalah roh yang menguasai pikiran. Roh yang menggerogoti pikiran dan jiwa kita, hati kita. Itu yang akan membuat kita ini tidak bisa mengalami sesuatu terobosan.